Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, di semester ini kita ketemu dengan mata kuliah teknologi beton, dan mata kuliah ini akan diampuh oleh saya bersama rekan saya, Pak Edi Agus. Nah, di mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran, di antaranya pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menentukan kualitas daripada agregat atau material penyusun beton, ya, serta juga menentukan kualitas daripada air untuk pencampuran beton. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya daripada mata kuliah ini, teknologi beton ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu membedakan kualitas atau fungsi daripada bahan tambah, ya. Jadi bahan tambah itu mahasiswa harus mampu membedakan fungsi-fungsinya. Nah, selain itu juga mahasiswa diharapkan mampu untuk bisa memahami bagaimana, ya, mengukur kualitas workability daripada beton segar, sehingga bisa mengetahui bagaimana mengukur nilai slam daripada campuran beton. Karena dengan mahasiswa mampu mengetahui workability atau kemampuan daripada beton segar itu, kemudahan pengerjaan daripada beton segar itu, maka ini menjadi harapan atau capaian pembelajaran yang kedua daripada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran yang berikutnya, mahasiswa, ya, diharapkan mampu membuat rancangan campuran beton, baik itu dengan metode SNI maupun metode ACI, serta selain membuat rancangan campuran beton dengan dua metode tadi, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk kemudian membedakan cara atau jenis-jenis teknik perawatan beton atau metode curing. Ya, jadi metode perawatan beton itu akan beberapa teknik perawatan di sini, dan ini akan dipaparkan di mata kuliah ini. Jadi itu merupakan capaian pembelajaran yang ketiga daripada mata kuliah teknologi beton ini. Dan yang terakhir daripada capaian daripada pembelajaran ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menentukan peraturan, mengidentifikasi peraturan pengujian serta metode atau teknik pengujian beton, ya, dan kemudian bagaimana bisa menghitung timpangan daripada pengujian kuat tekan beton. Oke. Ya, itu beberapa 4 besar daripada tujuan atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Dan diharapkan di akhir semester, di akhir pembelajaran daripada mata kuliah ini, mahasiswa sudah bisa mencapai tujuan daripada atau capaian daripada pembelajaran mata kuliah ini. Demikian. Ya, kita lanjut ya pada materi pertama kita, yakni terkait dengan bahan-bahan penyusun beton. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, jadi kita ketemu lagi di minggu kedua untuk mata kuliah teknologi beton. Jadi minggu lalu kita sudah berkenalan dengan beton. Kita sudah mengetahui definisi beton secara umum, apa itu beton, dan mengetahui jenis-jenis atau macam-macam beton. Kemudian ada juga kita sudah mengetahui tentang kelebihan serta kekurangan beton. Nah, pada minggu ini, pada kesempatan ini, kita akan bahas terkait dengan material penyusun beton. Nah, di sini, next. Jadi, tahukah Anda bahwa sesungguhnya beton itu mempunyai peran yang sangat penting? Ya, karena kenapa? Saya sampaikan bahwa beton mempunyai peran yang sangat besar atau penting dalam pembangunan di Indonesia, sebab beton mempunyai karakteristik tersendiri yang membuat beton itu banyak dipakai untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, terkhususnya kita di
di Pulau Buru juga demikian. Nah, makanya untuk mengetahui karakteristik itu maka kita perlu mengetahui lebih dalam lagi tentang seperti apa itu beton, ya. Jadi next. Nah, di sini ada material-material penyusun beton. Nah, material penyusun beton ini terdiri daripada semen, air, serta agregat, dan ditambah pula dengan bahan tambah. Ya, jadi 3 komponen utama dalam penyusunan beton itu semen, agregat, ya, dan air. Nah, 3 komponen ini itu tidak bisa saling lepas. Dia komposit dalam satu campuran yang namanya beton. Namun terkadang beton juga memerlukan untuk pekerjaan konstruksi yang sifatnya sangat ketat, dia juga sering diperlukan bahan tambah. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Semen, agregat, air, dan bahan tambah. Next. Jadi di sini kita di semen dulu. Kita harus tahu, semen itu ada beberapa jenis, ya. Ada semen non hidrolik dan ada semen hidrolik. Nah, semen hidrolik ini dibagi juga ada atas beberapa jenis. Ada semen alam, semen pozolan, semen terak, kapur hidrolik, semen putih, dan seterusnya. Itu semen yang disebut dengan semen hidrolik. Ada juga semen non hidrolik. Oke, next. Jadi semen hidrolik itu terbagi. Kapur hidrolik. Nah, kapur hidrolik ini sebagian besar itu 65-75% bahan kapur hidrolik tersebut dari batu, dari batuan. Jadi semen ini dibuat dari bebatuan, ya, batuan. Jadi batu gamping, yaitu kalsium karbonat beserta bahan pengikat, pengikutnya serupa silika, aluminium, magnesia, dan oksida besi. Itu untuk kapur hidrolik. Nah, selanjutnya ada semen pozolan. Nah, semen pozolan ini yang umumnya ya kita kenal di pasaran. Jadi semen pozolan ini semen bahan yang mengandung silisium atau aluminium yang tidak mempunyai sifat penyeminan. Jadi butirannya halus dan dapat bereaksi dengan kalsium hidroksida pada suhu ruang serta membentuk senyawa-senyawa yang mempunyai sifat-sifat semen. Berikutnya di bawah ada semen terak. Nah, semen terak ini sendiri itu semen hidrolik yang sebagian besar terdiri dari suatu campuran seragam serta kuat, dan dari terak itu dia berupa kapur yang tinggi dan kapur tohor, ya. Jadi sekitar 60% itu beratnya berasal dari terak, bahan yang dapat digunakan sebagai kombinasi Portland semen. Nah, jadi semen hidrolik itu dia terdiri dari tadi, kemudian ada kapur hidrolik, semen pozolan, dan semen terak. Nah, semen pozolan ini yang kemudian kebanyakan digunakan untuk pembuatan Portland semen. Ya, jadi Portland semen itu PC itu kalau di pasaran Anda bisa temui berbagai macam merek, tergantung pabrik yang memproduksi. Kalau kita di Indonesia Timur, biasanya kita menggunakan semen merek Tonasa dan Bosowa. Nah, kalau yang di Indonesia bagian barat seperti di Pulau Jawa itu kebanyakan ada semen dengan merek semen Gresik, ya. Nah, kemudian kalau di Sumatera ada semen Padang. Jadi bahan dasarnya sama, tapi perusahaan atau pabrikan yang memproduksi itu berbeda, yang memberi label semen Tonasa dan lain-lain itu berbeda-beda. Hanya punya bahan pembuatan semen yang sama. Oke, selanjutnya kita next. Nah, ini ada lagi semen Portland. Jadi tadi Portland semen yang saya sebutkan tadi, nah ini itu dia kebanyakan yang biasa dipakai, ya, biasa dipakai tadi untuk konstruksi juga semen Portland ini. Jadi Portland semen, jadi dia diistilahkan PC, ya. Kalau Anda melihat semen Bosowa atau semen Tonasa ada kode PC, nah itu Portland semen, ya. Oke. Nah, ini di bawah sini diperlihatkan proses pembuatan semen. Jadi proses pembuatan semen itu ada dua proses. Pertama itu proses kering dan ada proses basah. Nah, dalam konteks proses basah
di sini berurutan dari bagian apa digiling, kemudian dia terus ke dicampur dengan air, lalu kemudian yang bubur halusnya selanjutnya dia masuk pada proses tanur semen ini. Nah, jadi proses kering, proses basah dikombin, dia ketemu jadi satu pencampuran, ya. Oke, lanjut. Itu tadi proses pembuatan semen. Nah, jadi kita berbicara mengenai semen, sudah pasti kita tahu bahwa semen tadi dengan proses-prosesnya, ya, semen itu berperan penting dalam suatu campuran beton. Jadi tanpa semen, beton itu tidak bisa jadi. Namun beton itu bukan hanya semen saja, ada juga air. Nah, air yang dapat dipakai, ya, jadi air ini banyak sumber. Jadi ada air dari embun, air hujan, air tanah, serta air permukaan dan juga air laut. Nah, syarat umum air untuk beton itu adalah air yang digunakan untuk campuran beton itu harus bersih. Tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, zat organis, atau bahan lainnya. Jadi air yang dapat digunakan itu harus air yang layak minum. Jadi orang mau buat campuran beton yang baik, itu airnya harus air yang layak minum. Nah, tidak boleh air yang terkontaminasi dengan bahan kimia, tidak boleh air yang kemudian mengandung alkali tanah, tidak boleh. Karena kenapa? Secara tidak langsung itu akan berpengaruh, berdampak pada kualitas daripada beton itu sendiri. Oke? Jadi itu air. Nah, namun di sini sumber-sumber airnya kan banyak. Nah, tentu kita ini Indonesia luas. Jadi ada daerah-daerah yang memang gampang diperoleh air dalam kategori memperoleh air yang dalam hal ini air tawar, ya, air bersih. Nah, tapi ada daerah juga yang sulit dengan air. Nah, ini yang menjadi problematika juga. Bagaimana sih daerah-daerah ini bisa membangun kalau misalnya air bersihnya atau air yang masuk kategori layak itu tidak ada? Itu kan pasti akan menjadi problem, ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Bahas sama-sama setelah ini. Kita lanjut dulu. Oke. Jadi syarat umum adalah air dalam pembuatan beton itu harus air bersih, ya, air yang layak minum. Lanjut. Jadi sekarang setelah air, semen kita bahas, ada juga namanya agregat. Nah, agregat ini juga komponen penting dalam beton. Tanpa agregat, beton bukan apa-apa. Jadi belum lengkap. Jadi kalau air tambah semen itu namanya pasta. Air tambah semen tambah agregat baru dikatakan beton. Air tambah semen tambah agregat tambah besi, namanya beton bertulang. Oke? Jadi kalau air dan semen saja masih berbentuk pasta semen. Tapi kalau ditambah lagi dengan agregat baru dikatakan beton. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Jadi kita lihat agregat dulu. Nah, agregat ini terdiri dari beberapa jenis. Jadi ada agregat berat, ada agregat normal, dan ada agregat ringan, ya. Nah, agregat berat itu sendiri bisa berasal dari biji besi atau tiling, dari pabrik pengolahan biji besi, ya. Itu masuk kategori agregat berat. Nah, kalau agregat normal itu biasanya misalnya agregat dari alam. Agregat alam banyak kita temui lah di sungai, ada kerikil, ya. Di gunung juga ada, ya, di pantai, atau itu semua agregat dari alam. Kemudian ada juga agregat buatan. Nah, agregat buatan ini itu batu pecah. Jadi agregat yang diambil dari alam dimasukkan ke dalam mesin stone crusher atau mesin pemecah batu, dibentuklah agregat buatan ini tadi. Jadinya batu pecah dengan berbagai macam ukuran. Jadi ada yang 1/2, ada istilah di lapangan tuh batu 1/2, batu pecah 3/4. Jadi tergantung kebutuhan daripada produksi beton. Mau bikin pakai ukuran berapa, ya? Oke, itu agregat buatan. Nah, kemudian agregat ringan itu juga terdiri dari agregat agregat alam dan agregat buatan. Nah, di sini dia terstruktur hingga menghasilkan beberapa jenis, ya. Jadi sederhana saja bahwa agregat itu secara umum
Ya, dia terbagi atas agregat berat, normal, dan ringan. Nah, agregat berat ini masuk kategori seperti biji besi, ya, hasil pabrikan dari biji besi, ya. Nah, kalau misalnya dia sisanya itu biasanya biji besi yang sudah setelah dibuang itu namanya tiling itu. Nah, itu juga dia agak halus seperti pasir, ya, tapi dia masuk kategori biji besi. Itu juga agregat berat, masuk kategori agregat berat. Sedangkan agregat normal maupun agregat ringan ini ada agregat alam, terdiri dari agregat alam dan agregat buatan. Oke. Jadi semuanya ini sangat berperan penting dalam suatu komposisi campuran beton. Ya, jadi tanpa agregat beton tidak jadi. Maksudnya bukan namanya beton. Jadi kalau cuman cuman semen dan air saja itu masih kategori pasta semen. Nah, ditambah dengan agregat baru kemudian dikatakan beton. Ya. Nanti kalau sudah dikombinasikan lagi dengan tulangan baru dikatakan beton bertulang. Oke. Next. Nah, mengolah agregat alam. Nah, jadi dalam konteks mengolah agregat alam ini ya sudah pasti sumbernya dari alam, ya, dari quarry. Nah, kalau tempatnya kita mengambil, kalau istilah ini dalam teknik sipil, tempat kita mengambil agregat itu disebut dengan quarry. Misal di Pulau Buru, quarry yang paling terkenal itu quarry Wai sama lagi. Nah, karena pakai bahasa Buru, Wai itu air itu air sama lagi. Nah, itu kuarinya, tempat pengambilan batunya di sungai sama lagi. Nah, itu kuari Wai sama lagi. Nah, kemudian ada juga kuari Waipoti. Nah, kuari Waipoti ini di daerah Kecamatan Batabual. Kalau di kita di Pulau Buru di Kecamatan Batabual. Nah, di sana kualitas agregatnya lumayan bagus, ya. Jadi quarry itu tempat di mana kita mengambil agregat alam tadi. Oke. Itu istilah dalam ini. Kemudian terbagi lagi. Jadi ada agregat kasar dan ada agregat halus. Agregat kasar itu berupa kerikil, ya, batu, dia bisa bersumber dari batu gunung maupun batu sungai, ya. Jadi berupa kerikil, ya, kerikil sungai, kerikil gunung, ya. Ada juga kerikil pantai. Nah, kemudian kalau agregat halus itu dari pasir gunung, pasir sungai, ya, pasir pantai, itu agregat halus. Jadi agregat kasar itu kerikil, agregat halus itu pasir. Oke. Dan semua ini akan menjadi satu kesatuan dalam yang disebut dengan beton kalau sudah bercampur dengan air dan semen. Next. Jadi, nah, ini bahan tambah. Berikutnya disebut bahan tambah. Kenapa bahan tambah itu perlu? Tentu perlu. Karena kenapa saya katakan bahan tambah itu perlu? Biasanya dalam suatu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan pekerjaan yang ketat dengan pengawasan yang begitu ketat, ya dia memang juga dibutuhkan dengan bahan tambah. Karena kenapa? Biasanya suatu proyek itu atau suatu pekerjaan, ya, pengalaman saya sebagai seorang praktisi juga, kalau dalam suatu pekerjaan konstruksi beton itu memerlukan waktu yang cepat dalam hal kita mengejar target dengan waktu yang ditentukan, ya kita dalam proses ini kita harus menggunakan bahan tambah. Karena kenapa? Kalau tidak menggunakan bahan tambah, kita hanya normal saja, itu juga akan cukup berpengaruh dari segi penyelesaian proyek itu. Nah, dari sisi mutu, bahan tambah itu juga bagus. Dari sisi mutu, yaitu jadi ada bahan tambah yang sifatnya meningkatkan kekuatan beton. Nah, tentu Anda harus tahu, bahan tambah ternyata seperti itu, ya. Nah, tapi di sini saya mau sampaikan bahwa bahan tambah itu terbagi atas beberapa jenis. Jadi ada bahan tambah yang sifatnya mineral dan ada bahan tambah yang sifatnya kimia. Jadi bahan tambah itu ada dua, bahan tambah mineral dan bahan tambah kimia. Jadi bahan tambah ini juga menurut standar ASTM, ya. ASTM itu standar Amerika, ya. ASTM itu American Standard Testing of Material. Jadi dia
sifatnya dia merupakan SNI ya, SNI seperti SNI ya, standar untuk ini, untuk khusus untuk material ya, khusus untuk material. Oke, next kita lihat ya, ini bahan tambah yang tadi saya sebutkan bahwa bahan tambah aditif, ada bahan tambah mineral dan ada bahan tambah kimia. Jadi kalau bahan tambah mineral ini atau aditif ini seperti abu terbang atau fly ash, abu pembakaran batu bara, ada slag, silika foam, dan hasil penghalusan gradasi. Ya. Oke. Nah, keuntungan penggunaan bahan tambah mineral antara lain yaitu memperbaiki kinerja atau workability dan mengurangi panas hidrasi, ya, mengurangi biaya pekerjaan beton. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa kalau kita tidak menggunakan bahan tambah, maka kita akan terlambat dari segi penyelesaian pekerjaan. Kemudian mutu juga, ya, mutu kita akan rendah kalau kita tidak menggunakan bahan tambah. Mutu betonnya akan rendah. Kemudian dia di sini menyebutkan bahwa mempertinggi daya tahan terhadap serangan sulfat dan reaksi alkali, silika, itu mempertinggi usia, kekuatan tekan, dan keawetan beton. Jadi bahan tambah itu sangat penting, sangat memiliki peran penting dalam peningkatan kekuatan, durabilitas ya, workability daripada beton juga sangat berperan penting. Kemudian ada juga bahan tambah lainnya. Jadi bahan tambah lainnya ini dia seperti air, entrining, kemudian beton tanpa selam, polimer, ini adalah bagian daripada bahan-bahan tambah lainnya. Jadi tapi yang paling umum dipakai itu bahan tambah kimia dan bahan tambah mineral. Oke. Jadi itu tadi sudah kita kenal, ada dalam suatu campuran beton itu ada beberapa material penyusun, itu adalah semen, pasir, semen, agregat, air, ya, dan juga bahan tambah. Oke, mungkin di sini sampai di sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imam Razak Parengremi. Ya, Yang ingin saya tanyakan di sini adalah pada campuran beton biasanya digunakan tipe semen apa? Karena yang saya lihat biasanya orang-orang membuat beton menggunakan merek semen Tonasa, Bosoa, dan lain-lain. Dan dari tipe semen tersebut, mana yang kualitasnya bagus untuk membuat beton? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Saya langsung saja menjelaskan apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari teman Anda, Imam ya, Imam. Jadi Imam, tipe semen itu ada 5 tipe. Ya. Nah, yang umum digunakan di pasaran, ya, di lapangan itu, ya, di pasaran biasanya kita menggunakan itu semen tipe 1. Nah, Tonasa, Bosoa itu merek pabrikan. Tetapi Portland semennya, PC itu masuk pada kategori semen tipe 1. Jadi semen yang biasanya digunakan mau merek Tonasa, mau merek Bosoa, ya, itu masuk pada kategori semen tipe 1, dan dia punya kontribusinya sama. Mengikat sebagai bahan pengikat, ya, pada campuran beton, dan punya fungsi dan manfaat yang sama dalam suatu campuran beton. Nah, kalau bicara soal kualitas, semua tergantung daripada metode pengerjaan. Ya, kalau misalnya jadi semua semen itu bagus, diproduksi bagus, dia bagus. Hanya dalam segi pelaksanaan nanti itu harus ada quality control yang ketat. Kalau tidak, maka proses produksi betonnya akan jelek kalau tanpa pengawasan yang baik. Jadi pada hakikatnya semen semuanya baik, bagus, mau merek apapun. Nah, proses produksi akan bagus apabila proses kontrol juga
baik, quality controlnya bagus, maka saya yakin pasti akan baik. Hasil pekerjaan betonnya akan baik. Untuk masalah semennya semuanya sama, bagus. Fungsinya sama, manfaatnya sama. Oke. Yang lain mungkin selain Imam, apa Imam bagaimana? Oke. Yang lainnya? Oh ya, silakan. Dek. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Kemudin. Yang mau saya tanyakan di sini, dari tadi penjelasan Bapak bahwa ada jenis-jenis air yang pas untuk dipakai dalam proses pencampuran pada beton. Yang mau saya tanyakan di sini, kira-kira air payau layak tidak untuk digunakan pada pencampuran beton tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Wisnu. Pertanyaan sangat menarik. Air payau. Kalau kita orang Maluku mengenal air payau itu air apa ya? Salobar ya, air salobar. Nah, itu kalau kita di Maluku itu sama itu dengan air payau. Nah, pertama, coba kembali ke air ya. Air ini disebutkan syarat umum air untuk beton itu adalah air yang tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, zat organis atau bahan lainnya yang dapat merusak beton. Nah, air payau ini dia mengandung alkali, dia mengandung zat-zat organik. Jadi air payau itu tidak baik untuk campuran beton. Namun kemudian ini menjadi suatu problem juga. Kalau saya punya pengalaman ya, saya punya pengalaman mengerjakan konstruksi dermaga ya di suatu daerah di Maluku Tenggara Barat yang punya kondisi di situ airnya memang payau. Nah, itu kemudian menjadi problem adalah ini saya cerita pengalaman ya. Dia di sana airnya sangat mahal. Maksudnya air tawar itu mahal. Jadi air bersih itu mahal, sementara dalam kontrak kita itu airnya dalam kontrak kerja kita ya, kita dengan pihak pertama itu dia tidak mencantumkan untuk biaya ini ya, untuk pembelian air dan mobilisasi segala macam. Jadi ya harus ambil di tempat. Nah, ini yang menjadi persoalan. Persoalannya adalah air di situ payau. Sementara kalau kita merujuk kembali pada standar syarat umum untuk air untuk campuran beton itu tidak boleh menggunakan air payau. Apa yang saya lakukan waktu itu? Jadi saat itu ya saya mengambil keputusan kita gunakan air laut saja. Kita gunakan air laut. Karena memang di situ tidak ada air bersih, hanya ada air payau, kita gunakan air laut. Nah, sudah pasti ini bertentangan. Kalau di Indonesia ini kan air laut ini masih sangat belum lazim sekali, belum sangat umum digunakan untuk suatu campuran beton. Namun di beberapa negara maju seperti Jepang, Kanada itu sudah menggunakan air laut dalam campuran beton. Sebab kenapa? Di sana ada bangunan bahkan gedung yang sudah menggunakan air laut. Nah, di sini kan kita berpikir bahwa air laut bisa mengakibatkan korosi pada besi. Padahal pada prinsipnya adalah korosi itu terjadi bila ferro atau besi itu berikatan dengan udara atau CO2. Nah, coba kalian taruh besinya di dalam air laut, itu sudah berkarat. Tapi kalau kalian angkat dan biarkan beberapa saat terkontak dengan udara, maka besinya akan muncul korosi atau karatan. Nah, jadi pada saat itu saya mengambil keputusan untuk menggunakan air laut, dan saya dikomplain oleh pihak PU yang punya pekerjaan bahwa Bapak salah. Ya, saya juga menyampaikan bahwa saya mengambil tindakan ini karena dia di sini tidak bisa menggunakan air payau. Air laut masih bersih, ya kan? Ya, di sini kan dia menyampaikan bahwa yang tidak boleh itu yang mengandung minyak, asam, alkali, zat organis. Nah, air laut ya mengandung garam, kristal garam. Justru dengan kristal garam itu dia bisa menutup pori-pori beton dan meningkatkan kekuatan sebenarnya. Kalau penelitian daripada yang sudah dilakukan, yang pernah artikel yang pernah saya baca ya seperti itu, bahwa penggunaan air laut tidak menjadi masalah. Bahkan menurut saya Indonesia perlu
Indonesia perlu membuat suatu payung hukum yang memperbolehkan penggunaan air laut untuk campuran beton. Karena kenapa? Kita Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang nomor 2 setelah Kanada. Jepang sudah memperbolehkan menggunakan air laut untuk campuran beton. Kita Indonesia belum punya SNI atau payung hukum yang mendasari ini, yang menaungi ini. Karena kan setiap daerah kita, Indonesia ini kepulauan ya. Tanimbar itu tidak mempunyai air bersih. Air ada tapi air payau. Karena konstruksi tanahnya memang berkarang. Dan dia airnya, ya istilah orang Ambon, salobar, ya kan? Nah ini tidak bisa. Nah, daripada berpengaruh terhadap konstruksi betonnya nanti, ya saya mengambil keputusan waktu itu. Kita gunakan saja air laut. Dan apa yang terjadi? Artinya, karena dalam suatu pekerjaan itu kan ada namanya masa pemeliharaan. Nah, selama masa pemeliharaan itu belum selesai, ya saya belum bisa dipidanakan dalam konteks itu. Kan mereka permasalahkan kami. Nah, pada saat itu ya kita mengikuti alurnya saja, alur kontraknya, bahwa memang ada masa pemeliharaan. Dan alhamdulillah ketika masa pemeliharaan selesai, pas bertepatan dengan angin timur, konstruksinya aman saja, tidak ada yang roboh. Itu berarti air laut tidak menjadi persoalan, tapi air payau pasti tidak boleh. Kalau saya dipilih air payau atau air laut, kita mendingan pakai air laut saja. Air laut itu bersih dan mengandung kristal garam. Kristal garam itu bisa mengisi celah dari pori-pori pada beton, dan itu dengan secara tidak langsung akan meningkatkan kekuatan pada beton. Karena kenapa? Tidak ada pori. Beton kalau punya pori pasti tidak kuat dari sisi kuat tekannya. Ya gitu. Jadi air payau saya kira tidak baik karena dia mengandung bahan, bukan saya kira, tapi tidak baik. Dia karena mengandung bahan alkali tadi. Mendingan pakai air laut saja. Kalau misalnya daerah itu yang ada cuma air payau, tidak ada air bersih, tapi ada laut misalnya, ya itu pakai air laut. Ya. Yang lain? Ya, silakan deh. Kenalkan, nama saya Raden Mobula. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Dari agregat alam, yakni batu kerikil, dan agregat buatan batu pecah, manakah yang lebih layak untuk dipakai untuk campuran beton? Ya, langsung saja ya. Jadi begini. Jadi dia punya kampung di Batabual, itu suatu kecamatan yang cukup terpencil di Pulau Buru. Ya, memang di sana karena memang tidak di pabriknya, tidak di sana tidak ada pabrik pemecah batu ya. Nah, kita di Namlea punya. Nah, kita di Namlea punya pabrik pemecah batu. Jadi gini. Jadi Radim, kerikil dan batu pecah lebih baik yang mana? Dari sisi kekuatan atau kualitas beton ya. Jadi kerikil itu dia mempunyai permukaan yang rata-rata umumnya dia licin ya, tidak kasar ya. Sementara batu pecah itu rata-rata permukaannya kan kasar nih ya, kan batu pecah nih kasar nih. Nah, dari sisi lekatan dengan beton saja itu lebih baik yang mana? Yang kasar atau yang licin? Kasar kan? Ya. Sudah pasti batu pecah itu dia juga tidak bulat amat, tidak pipit, tapi dia punya sisi-sisi yang bisa secara bisa berpegangan dengan baik ya, lekatannya akan baik dengan campuran beton. Gitu. Nah, jadi batu pecah, kesimpulannya ya, menurut saya kesimpulan saya batu pecah itu lebih baik daripada kerikil. Karena kenapa? Tadi saya sampaikan lekatannya lebih baik itu yang kerikil. Jadi batu pecah. Karena kerikil itu dia halus permukaannya, sehingga lekatannya dengan beton tidak baik. Dari sisi durabilitas, ya kita harus melakukan pengujian di laboratorium. Kita uji dengan mesin Los Angeles. Karena durabilitas daripada suatu material, agregat ya adik-adik, suatu material kasar, agregat kasar itu durabilitasnya sangat berpengaruh terhadap kekuatan beton, ketahanan daripada material itu. Jadi seberapa besar kekuatannya material yang kita gunakan itu akan berdampak langsung pada beton yang kita akan buat. Oke, jelas ya Radim ya? Ya, kalau untuk konstruksi yang hanya sekedar rumah tinggal saya kira tidak masalah Radim kalau kita menggunakan kerikil, karena di sana memang tidak ada mesin pemecah batu.
Tapi kalau dalam konteks kita mau mengerjakan suatu konstruksi yang besar, misalnya jembatan atau gedung yang mungkin ini bangunan pemerintah, ya kita harus menggunakan yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam kontrak misalnya. Kalau di kontrak bilang pakai batu pecah, ya harus pakai batu pecah. Tidak boleh menggunakan kerikil. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Yang lain ada? Oh ya, Tuti. Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam ya. Yang ingin saya tanyakan di sini bahan tambah kimia yang biasanya dipakai untuk campuran beton secara umum yang banyak dipakai bahan tambah apa saja? Dan bahan tambah itu fungsinya untuk apa, Pak? Terima kasih. Iya. Nah, di sini kebetulan slide-nya terbuka bahan tambah nih. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa bahan tambah itu ada bahan tambah mineral dan ada bahan tambah kimia. Nah, umumnya bahan tambah yang digunakan untuk campuran beton itu bahan tambah kimia itu ya, bahan tambah kimia itu seperti retarder dan super plasticizer. Nah, ini produksi dari sika beton. Nah, fungsinya apa? Kalau retarder itu dia berfungsi untuk mempercepat proses pengeringan daripada suatu campuran beton. Sedangkan super plasticizer itu dia berfungsi selain mempercepat proses pengeringan juga, tapi juga dia meningkatkan kekuatan daripada beton. Ya, itu. Nah, bahan tambah kimia ini yang paling umum digunakan. Kalau yang sifatnya mineral ini sangat jarang, ya sangat jarang ditemukan digunakan dalam suatu pencampuran beton. Biasanya dalam suatu pekerjaan konstruksi itu kita menggunakan bahan tambah kimia. Ya. Jadi bahan tambah kimia yang umumnya digunakan dan fungsinya tadi ada yang berfungsi sifatnya untuk mempercepat proses pengeringan. Ya. Jadi misalnya suatu pengecoran beton karena kita mengejar target waktu pengerjaan yang harus selesai pada tanggal yang sudah ditentukan, schedule yang sudah ditentukan, ya kita harus menggunakan bahan tambah tadi, retarder, untuk mempercepat proses pengeringan agar supaya backcasting atau cetakan yang dipasang itu bisa cepat dibuka. Betonnya cepat kering dan cepat dibuka. Namun jangan lupa bahwa setelah beton itu kemudian dicor, ada namanya proses curing atau perawatan. Ya, itu juga sangat berpengaruh. Kalau kita betonnya tidak dirawat, maka akan berdampak pada kekuatan juga. Betonnya, panas hidrasinya tidak keluar. Ya. Jadi dia harus sering dibasahi ya, dirawat, ditutupi dengan, biasanya disiram pagi sore dengan air ya, atau ditutupi dengan karung, kemudian disirami air. Itu maksudnya apa? Untuk mengeluarkan panas hidrasi daripada beton itu sendiri. Nah, jadi bahan tambah itu tadi, bahan tambah kimia itu yang sangat sering sekali digunakan dalam suatu pencampuran beton, dan fungsi manfaatnya adalah mempercepat proses pengeringan. Ada yang berfungsi sebagai untuk bahan tambah mempercepat proses pengeringan, dan ada juga untuk meningkatkan kekuatan. Kalau bahan tambah mineral itu jarang sekali ditemukan untuk itu. Oke, mungkin ada yang lain yang terakhir yang mau bertanya. Siapa? Oh, Fajar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lori Muhammad Fajar. Di sini yang saya ingin tanyakan, dari semua segi bahan tambah, dari semua segi material penyusun beton, baik itu semen, air, agregat, dan bahan tambah, material manakah yang paling menentukan kekuatan beton? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau bicara suatu campuran beton yang di dalamnya ada semen, ada air, ya, ada agregat, dan ada bahan tambah, maka dikatakan mana yang paling berperan penting? Sebenarnya semuanya berperan. Semuanya berperan penting. Karena kenapa? Kalau airnya tidak bagus, artinya airnya tercemar oleh sulfat dan lain-lain, bahan kimia, itu juga akan berpengaruh, ya. Jadi airnya harus bersih. Kemudian semennya kalau misalnya semennya itu sudah jelek, ya pasti akan berpengaruh terhadap proses pengikatan. Sedangkan kerikil atau batu pecah, kalau misalnya
dia tidak memenuhi standar spesifikasi, ya tidak bagus juga. Makanya kerikil atau agregat itu sebelum digunakan dalam suatu pencampuran beton itu harus dicuci terlebih dahulu. Karena kenapa kita menghindari kita menghindari adanya kandungan-kandungan alkali tanah, ya itu sangat berpengaruh. Alkali tanah, lumpur itu harus dibersihkan. Jadi Fajar, semua itu berperan penting. Semua berperan penting terhadap peningkatan kekuatan beton. Baik itu agregatnya, baik itu semennya, baik itu airnya maupun bahan tambah. Semuanya sangat berperan. Karena kenapa? Beton itu merupakan material komposit. Berarti semua ini harus berperan aktif. Makanya berperan penting, semuanya berperan penting. Karena dia material komposit. Di dalam situ kalau salah satu saja tidak memiliki kontribusi yang baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas daripada suatu beton itu. Jadi material sebelum dikerjakan ya harus dicuci dulu bersih, minimal toleransi lumpur, kadar lumpurnya minimal 5%. Ya, itu harus standar nasional Indonesia untuk material mengizinkan seperti itu, mengisyaratkan seperti itu. Jadi tidak boleh satu saja yang berperan, semuanya berperan. Material, agregat dengan durabilitas yang baik itu sangat berpengaruh terhadap kekuatan beton juga. Jadi semua material yang hari ini kita bahas itu semua berkontribusi, semua berperan penting dalam suatu kekuatan beton. Jadi salah satu itu tidak boleh ada yang kurang, atau misalnya airnya kotor, atau misalnya materialnya jelek. Jadi agregat ini kan beberapa tipe ya. Ada yang tipe A, tipe B, tipe C ya. Kalau misalnya tipe-tipe ini yang mana yang baik? Nah, itu yang kita pakai. Jadi mungkin pertanyaan tadi itu menjadi suatu kesimpulan dari seluruh pertanyaan menurut saya ya. Kita harus tahu bahwa semua material itu penting. Material penyusun beton ya, itu sangat berperan penting dalam suatu campuran beton. Jadi satu pun itu material yang tidak ada atau kualitasnya jelek, maka itu akan berdampak pada kualitas daripada beton itu. Oke, mungkin demikian pertemuan kita. Saya akan berikan tugas, namun tugasnya itu nanti akan saya bagikan di Google Classroom yang sudah saya siapkan. Jadi nanti adik-adik bisa langsung diakses ya di situ untuk kemudian dikerjakan dan dikirim lagi ke saya tugas yang akan saya berikan ya. Jadi demikian pertemuan kita pada materi kali ini untuk terkait dengan material penyusun beton. Terima kasih atas atensinya, keaktifannya, dan saya kira kita tidak berhenti belajar beton itu bukan hanya sekedar di sini, tapi di luar kita bisa belajar ya, di forum-forum diskusi juga kita bisa belajar. Di kelas ini kalian mendapat tambahan ilmu ya. Jadi semuanya penting untuk kita pelajari terus. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kita akan ketemu minggu depan lagi, dan tugas sudah akan saya share di Google Classroom yang sudah saya siapkan. Di situ bisa kalian akses dan kemudian dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.